Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Sepenuh hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita perbanyakkan membaca salawat ke atas baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan sentiasa diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan, musibah, sama ada daripada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Allahumma amin. Mari kita ikhlaskan niat kita di pagi Jum'ah yang mulia ini untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kita pada ciri-ciri yang lepas.
Kita masih tadabbur surah Yunus. Dan minggu lepas kita telah pelajari firman Allah ayat yang ke-85 dan 86. Beberapa kesimpulan penting daripada ayat 85 dan 86. Yang pertama, Bani Israel saat itu benar-benar menunjukkan ketaatannya kepada Nabi Musa, melaksanakan arahan dan perintah Musa dengan segera. Perintah Musa saat itu yakni agar mereka segera bertawakal kepada Allah bagi menghadapi cobaan dan ujian yang berat yang ditimpakan oleh Fir'aun, laknatullah alaih, ke atas mereka. Nabi Musa katakan, tawakkalu, fa'alaihi tawakkalu. Bertawakallah kamu. Faqalu, lalu mereka kata, alallahi tawakkalna. Ini pertama. Menunjukkan yang mereka segera melakukan suruhan perintah Musa. Itu bukti yang Bani Israel saat itu menunjukkan kepatuhannya. Bukan sekadar segera melaksanakan suruhan Musa, tapi mereka juga melakukan suruhan itu sesuai dengan arahan. Nabi Musa suruh mereka bertawakal hanya pada Allah. Mereka pun bertawakal hanya kepada Allah. Itu luar biasa itu. Bertawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan, termasuk keselamatan dirinya daripada azab yang diberikan oleh Fir'aun, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak lupa juga memohon pada Allah agar Allah selamatkan mereka. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu dalam ayat 86. Selamatkan kami ya Allah dengan rahmat-Mu dari kaum yang kufur. Mereka mohon pada Allah agar Allah selamatkan mereka daripada tangan-tangan jahat orang-orang kafir, yakni kaum Fir'aun. Kerana mereka Fir'aun dan pengikutnya selama ini telah memperhambakan Bani Israel dan mempekerjakan mereka. Maknanya menyuruh Bani Israel, memaksa Bani Israel untuk bekerja sesuai dengan arahan Fir'aun. Kerja berat, hina, ya namanya hamba. Jadi bukan semata-mata mohon kepada Allah agar diselamatkan akidahnya daripada penyesatan Fir'aun, tapi juga mohon agar keselamatan dirinya juga terjamin. Ringkas kata, Bani Israil waktu itu mohon kepada Allah dua keselamatan. Satu, keselamatan akidahnya, itu nomor yang paling penting sekali. Kedua, keselamatan dirinya.
jasmaninya, zohiriahnya. Satu, keselamatan akhiratnya, agamanya. Kedua, keselamatan dunianya. Birahmatika, dengan rahmatmu. Sama nampaknya doa yang dipanjatkan oleh Bani Israel atas arahan Musa kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim Khalilullah alaihi salam semasa berhadapan dengan Namrus. Saya ulangi. Doa Bani Israel yang diajarkan oleh Musa ketika mereka menghadapi kejahatan Firaun sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi kejahatan Namrus dan pengikutnya. Sebagaimana yang Allah rekamkan, Allah rekam di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan kelima. Coba jamaah lihat. Al-Mumtahanah ayat 4 dan 5. Dan ini pengajaran bagi kita. Bila kita berhadapan dengan kekuatan yang besar menurut kita, yang dengan kekuatan besar itu mereka menzalimi kita, menindas kita, sementara kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup. Jangankan untuk melawan, mempertahankan diri pun kita mungkin lemah. Senjata kita, selepas kita berikhtiar sedaya upaya, tawakal. Tawakal. Tawakal bukan ucapan ya, ini sejak hati. Kemudian mohon kepada Allah, doa. Apa doanya? Ini dia. Sama. Sebagaimana dipanjatkan oleh Ibrahim, lihat surah Al-Mumtahanah ayat 5, ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang keempat, Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ke atas Engkau sajalah ya Allah, tidak kepada yang lain. Kami bertawakal. Tengok. Kami serahkan segala urusan kami, keselamatan diri kami, usaha kami ini berjaya atau tidak. Kami serahkan padamu ya Allah. Kami menjadikan Engkau ya Allah satu-satunya sebagai wakil kami. Wakil maknanya pelindung, penjaga. Sudah serah. Karena kita berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar dan kita tak punya kemampuan melawannya. Wa ilaika anabna. Ini yang kedua. Dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami kembali. Kami tak akan patah balik ke belakang, kami tak toleh kanan, tak toleh kiri, hanya pada Engkau kami kembali. Kami mengaku salah di hadapan Engkau. Kami mengaku cuai terhadap Engkau. Kami tak akan patah balik. Kepadamu saya kami kembali. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu sahajalah tempat kembali. Ini pengakuan dahulu nih. Mengaku. Setelah buat pengakuan, ini namanya doa ibadah, barulah Nabi Ibrahim memohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Sama. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Minggu lepas saya sudah jelaskan makna fitnah ini ya. Saya tidak perlu mengulangi. Fitnah.
Jangan jadikan. Sama. Sebagaimana Bani Israel berdoa juga. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Yang ini Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Hanya doa Nabi Ibrahim lebih panjang. Selepas itu dia waghfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami. Barangkali ya Allah, ujian yang menimpa kami ini, kezaliman yang menimpa kami ini, walaupun dilakukan oleh musuh-musuh, boleh jadi ya Allah berpunca daripada kesalahan kami. Berpunca pada dosa kami. Jika memang betul ya Allah, kezaliman orang yang menimpa diri ini berpunca daripada dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu luar biasa itu, doa seperti ini. Boleh sahaja kita menuduh, bahkan meyakini, musuh itu zalim pada kita. Israel ini zalim pada orang Islam. Boleh. Kita tuduh. Dan kita yakin boleh. Tapi pada masa yang sama, jangan-jangan nih, kezaliman yang terus-menerus menimpa umat Islam dilakukan oleh orang kafir ini, salah satu puncanya, salah satu sebabnya, yakni kesalahan kita, dosa kita. Sebab itu kita tidak hanya menyalahkan mereka yang kezaliman semata-mata, tapi juga mengaku, ya Allah, kalaulah kezaliman yang mereka lakukan pada kami ini berpunca karena kesalahan dari kami, ampunkan dosa kami. Siapa yang kata ini? Ibrahim alaihissalam. Kalau Khalilullah Ibrahim pun mengakui seperti itu, lalu siapa kita? Lalu siapa kita? Ibrahim kata, waghfir, ampuni ya Allah dosa. Barangkali lah. Ini karena kesilapan kami juga. Kesilapan kami menyumbang bagi berlakunya kezaliman yang mereka lakukan terhadap kami. Rabbana innaka antal azizul hakim. Lalu puji semula Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan kami hanya pada Engkau. Engkau nasib kami serahkan pada Engkau. Karena kami tidak berdaya. Karena kami yakin Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sifat keperkasaanmu tidak ada bandingannya. Tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkannya. Dan apapun keputusan yang Engkau hendak putuskan kepada kami, pada mereka, Engkau kabulkan doa kami sekarang, atau Engkau kabulkan nanti, semua itu tidak terlepas daripada kebijaksanaan kamu. Doa ini hendaklah dihayati betul oleh kita umat Islam hari ini. Saya kata tadi, ya kita sentiasa seringkali menjadi mangsa buli, mangsa kezaliman, musuh-musuh Islam. Ya, seringkali kita begitu. Dan saya kata ini tidak salah kita menyalahkan mereka karena mereka zalim. Hanya jika kita pada zahirnya tidak mempunyai kemampuan, kekuatan yang cukup untuk melawan mereka, untuk mempertahankan diri, apalagi melawan, karena mereka jauh lebih kuat, jangan putus asa. Kita jangan silau dengan kekuatan musuh.
Hakikatnya begitu. Kita jangan pesimistik dengan kekuatan lawan, sehingga membuat kita berputus asa. Apa sebab? Kita masih punya tempat bersandar yang tidak mungkin dapat dikalahkan oleh siapa. Tempat kita bersandar itu Rabbul Jalil Azza wa Jalla. Tawakal. Lalu memohon agar kita tidak dijadikan fitnah. Selepas itu jangan lupa mohon ampun. Sebab boleh jadi, saya ulangi sekali, kejahatan mereka kepada kita ni sebagiannya berpunca daripada dosa kita, kesalahan kita. Lalu kita mohon ampun. Tapi jangan sekali-kali walaupun kita telah tawakal pada Allah, telah mengakui kesalahan kita, mohon diselamatkan oleh Allah, lalu kita memaksa Allah. Jangan. Jangan memaksa Allah. Jangan suruh Allah. Kita berdoa, bukan menyuruh. Apalagi memaksa. Sebab itu hujungnya Ibrahim kata, Innaka antal azizul hakim. Kau ni bijaksana ya Allah. Hambamu hanya memohon, meminta, merayu. Hambamu ni tidak menyuruh apalagi memaksa engkau. Terpulang pada engkau. Nak kabulkan sekarang ke, nanti ke, mana yang kau perlu. Hambamu yakin sepenuhnya engkau maha bijaksana. Apa saja yang engkau hendak putuskan. Jadi dalam doa jangan sampai ada ada unsur memaksa Allah. Allah jangan dipaksa. Siapa kita memaksa Allah? Allah jangan disuruh. Siapa kita hendak menyuruh Allah? Sebab kadang-kadang orang tak sedar. Dia ini sebenarnya berdoa pada Allah, mengakui kelemahan dirinya, merayu atau menyuruh Tuhan. Jangan-jangan kita ini menyuruh Allah dalam berdoa. Atau memaksa. Itu tidak boleh itu. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkan kami. Menarik nih. Dengan rahmat-Mu. Birahmatika. Najjina birahmatika. Apa itu rahmat? Jamaah sekalian, banyaklah. Rahmat Allah ini jumlahnya tidak terkira. Tidak terkira. Tak terhitung rahmat Allah. Satu di antara pengertian rahmat. Karena jumlah rahmat Allah sangat banyak. Satu di antara pengertian rahmat itu yakni pelindungan Allah atas diri kita daripada sesuatu yang tidak baik. Wiqayah. Wiqayatullah anfusina min an yaji ad-da' wad-darar. Itu satu di antara makna rahmah. Pelindungan Allah, Allah bagi pelindungan atas diri kita, yang dengan pelindungan itu, perkara-perkara yang tak baik tidak menimpa kita. Itu rahmat. Coba perhatikan ayat ini. Lihat surah Al-Isra, ayat 83. Al-Isra 83. Coba perhatikan. Ada ya? Sudah jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Ila akhir ayat. Wa nunazzilu, dan kami turunkan, kata Allah,
Minal Quran, daripada Quran itu, ada yang mengatakan min ini min bayan, ada yang mengatakan min ini min tab'in. Kalau min ini min bayan, dan kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Banyak. Hujan kami turunkan, rezeki kami turunkan, malaikat kami turunkan. Kan banyak. Oh, yang kami maksudkan kami turunkan itu yakni Quran. Nah, min itu sebagai bayan. Kalau kita artikan begitu. Sebab yang Allah turunkan ini banyak. Macam-macam. Azab pun Allah turunkan. Malaikat pun Allah turunkan. Rezeki Allah turunkan. Air Allah turunkan. Tapi yang dimaksudkan, Allah seakan berfirman, yang kami maksudkan kemudian itu yakni minal Quran. Quran. Jadi min namanya min bayan. Ada yang memahami min ini min tab'id. Sebagian. Kami turunkan sebagian dari Al-Quran itu. Ma huwa syifa wa rahmah. Apa yang ianya penawar dan rahmat. Kalau kita artikan yang pertama min bayan, seluruh kandungan Al-Quran daripada alif hingga ya itu semuanya syifa, semuanya rahmat. Itu kalau minnya min bayan. Tapi kalau minnya min tab'id, isi Al-Quran itu sebagiannya sebagai syifa, penawar. Itu ada ayat-ayat tentu menjadi penawar. Dan rahmah. Jamaah pilih yang mana? Terpulang. Terserah. Tapi saya meyakini yang pertama min bayan. Inilah kadang-kadang. Jadi ada orang kata, Quran ini hanya ayat tertentu saja, ya di ayat syifa. Sebab kalau baca ini kita akan jadi itu. Sebab min itu min bayan. Ya kalau kita artikan min tab'id. Kalau kita min bayan. Semua. Baik, tengok dalam ayat itu. Quran adalah syifa. Quran adalah rahmah. Kan begitu ya ini. Apa itu syifa? Apa itu rahmah? Dalam ayat inilah. Syifa itu penawar, penyembuh. Ai idza wujidadda. Bila orang itu ada penyakit, dirinya sudah ada penyakit, kan? Ada masalah, Quran datang sebagai obatnya. Menghilangkan penyakit tadi. Itu syifa. Sementara rahmah, karena rahmah itu dikaitkan dengan sifat. Rahmah itu pula, yakni ala yaji ada. Orang itu sehat. Orang itu sehat. Kita sehat. Supaya penyakit itu tidak menimpa kita, maka dalam diri kita ada wiqayah. Ada penjagaan. Pelindungan. Nah, pelindungan yang melindungi diri kita, agar kita yang sehat tidak ditimpa penyakit, itu namanya rahmat. Jadi Quran berfungsi dua-dua itu. Jika orang itu katalah ada penyakit, ima jasmani wa ima rohani, Quran boleh menjadi obatnya. Itulah. Sementara bagi orang yang sehat jasmani dan rohani, Quran bukan penawar lagi. Apa yang nak ditahu, apa yang nak disyifa, apa yang nak dirawat. Dia sudah sehat. Jasmani sehat, rohani sehat katalah. Kalau begitu Quran tidak lagi berfungsi sebagai syifa. Quran berfungsi sebagai rahmah. Nah, rahmah di sinilah maksudnya al-wiqayah. Pelindung diri. Sesuatu yang melindungi diri kita, yang dengan pelindungan itu, jangan sampai ada penyakit menimpa kita. Jangan sampai ada madarat menimpa kita. Jangan, begitulah. Jangan sampai ada sifat-sifat yang tak baik menimpa hati kita. Jadi, jika Bani Israel berdoa Atika, ini maksudnya. Pertama, ya Allah, agar kezaliman yang sempat dilakukan oleh Fir'aun dan sempat menimpa kita dan kita jadi mangsa ini, ya Allah, tolonglah hilangkan. Isfina, sembuhkan. Hilangkan.
Nanti pula, ya Allah, jika kita semua telah bebas. Telah bebas, tidak lagi jadi hamba, tidak lagi menjadi mangsa buli, musuh. Limpahkan rahmat-Mu, ya Allah. Artinya apa? Beri kami pelindungan. Jangan kami menjadi mangsa kezaliman. Untuk kali kedua, ketiga, keempat, kelima, dan subhanallah, doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim, doa yang Allah ajarkan kepada Musa, kemudian dipanjangkan kepada Bani Israel. Hayati doa seperti ini. Sebab itu saya merasakan doa seperti ini untuk kita hari ini, ya mas kalian. Tolong rajin dibaca. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, seperti mana Ibrahim tadi. Kalau Ibrahim lagi cantik ya daripada mula lagi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Indah sekali ya. Jadi tolong ini di amal. Sorry, kejap. Ya, paham ya? Jadi hendaklah diamal. Tidaklah susah untuk kita mengamalkannya. Lebih-lebih lagi, saya kata tadi, ketika kita menjadi mangsa buli, tapi kita tidak mampu melawannya. Tidak punya kemampuan untuk melawannya, mempertahankan pun tidak mampu. Baik. Mari sekarang kita pelajari ayat yang berikutnya, ayat 87. Tapi sebenarnya saya ingin tawarkan pada jemaah sekalian untuk memberikan tambahan pahala kepada siapa agaknya yang dengan sukarela, dengan ikhlas, tolong bacakan untuk kita semua ayat yang ke-87. Sila, saya persilakan pada jemaah sekalian siapa yang ingin membacakan. Sila. 87. Ya, ada, sila. Assalamualaikum Ustaz, saya baca. Ya, silakan. Terima kasih, sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi Misri buyutan waj'alu أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Wa auhayna, dan kami wahyukan, kata Allah. Ila Musa, kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya Harun alaihi wassalam. Apakah isi daripada wahyu yang Allah berikan pada Musa ini?
Nah, an ini kalau dalam bahasa Arabnya ya Mas sekalian, dalam imtasi namanya an mufassarah. Bukan sekadar an huruf nasab, betul itu an huruf nasab. Tapi fungsinya bukan sekadar bukan amalnya ya, fungsinya yakni menjelaskan, menguraikan, menafsirkan. Yakni menafsirkan apa yang sebelumnya. Jadi apa yang disebut selepas an itu menjelaskan apa yang disebut sebelum an. Yang disebut sebelum an yakni kami wahyukan pada Musa. Kita kan tak tahu apa ya wahyu Allah itu. Apa isi wahyu yang Allah berikan pada Musa? Tak tahu. Oh, isi wahyu, kandungan wahyu yang Allah berikan pada Musa itu ialah tabawwa'a liqaumikuma. Inilah namanya an-mufassarah itu. Isinya yakni wahai Musa dan Harun, tabawwa'a, sediakan oleh kamu tempat menetap, tempat tinggal liqaumikuma, bagi kaum kamu berdua. Itu namanya an-mufassarah. Di mana? Di Misra, di Mesir. Di negeri Mesir itu. Buyutan, rumah-rumah. Sediakan tempat tinggal, tempat menetap berupa rumah, buyutan di Mesir bagi kaum kamu berdua. Itu wahyu Allah. Jadi wahyunya bukan ya, nampaknya ini isinya yakni tanggung jawab sosial. Bukan berkaitan dengan ibadah ritual. Perintah Allah di sini bukan merupakan ibadah ritual seperti solatlah kamu, sembahlah kamu, zikirlah kamu pada aku, tak. Tapi Musa sediakan tempat tinggal untuk menetap bagi kaum kamu. Biar mereka tenang. Kemudian nanti bila mereka ini sudah punya tempat tinggal, rumah kediaman, waj'alu. Nah, ini dia. Jadikanlah oleh kamu semua buyutakum, rumah-rumah tempat tinggal kamu itu qiblah. Kiblat. Karena mereka disuruh salat. Wa aqimus shalah. Dirikan salat. Tuh barulah ada perintah berkaitan ibadah ritual. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira olehmu akan orang-orang yang beriman. Mari kita kaji, mari kita tadabbur lebih terhadap ayat ini. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Tabawwa'a yatabawwa'u, di situ ada kalimat antabawwa'a. Tabawwa'a yatabawwa'u, tabawwu, mutabawwi, mutabawwa al-manzil al-malzum. Tabawwa itu maknanya menyediakan tempat tinggal yang tetap, yang permanen. Sehingga jangan sampai umat kamu tuh berpindah randah karena tidak punya tempat tinggal. Ini luar biasa perintah ini bagi saya. Dalam keadaan seperti itu, Allah perintahkan Musa melalui wahyu itu. Sediakan tempat tinggal yang tetap, yang permanen, wahai Musa. Tengok betapa pentingnya tempat tinggal yang tetap bagi umat manusia. Karena apa ya Mas kalian? Tanpa tempat tinggal yang tetap, tanpa punya tempat tinggal yang jelas, perintah-perintah agama daripada Allah, termasuklah perintah Allah yang berkaitan ibadah ritual, bagaimana nak tenang, nak selesa kita melakukannya.
solat tidak selesa, buat ibadah yang tidak selesa. Bila orang tidak punya tempat tinggal yang nyaman, yang tenang, yang boleh memberikan perlindungan, keselamatan. Ini Islam melihat seperti itu. Bermula pada zaman Nabi Musa lagi. Siapa kata rumah tidak penting? Saya pernah menyampaikan dahulu, kalau kita baca kisah Nabi Adam, kisah kita pertama, ketika Adam di surga, apa nikmat Allah yang awal-awal lagi Allah sebutkan kepada manusia. Nikmat Allah sangat banyak ya, sangat-sangat banyak. Tidak terkira. Yang kita nak tahu, apakah dari sekian banyak nikmat Allah yang awal-awal lagi Allah sebutkan kepada manusia, yang menunjukkan ia adalah nikmat yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada 3. Itu Allah sebut masih di surga lagi itu. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di surga. Di surga ini kamu alla tajua wala ta'ara. Kau di surga ini tak akan lapar. Bila tak lapar, maknanya makanan cukup. 1, nikmat makanan. Wala ta'ra, engkau di surga ini tak akan telanjang. Bila tak telanjang, maknanya pakaian cukup. Pakaian. Yang kedua, ala tatma, engkau tidak akan haus. Tidak akan dahaga. Maknanya minuman cukup. Wala tahga, engkau tidak akan kepanasan. Itu dalam surah Toha itu. Makna bila tidak panasan, ya maknanya engkau akan ada tempat tinggal. Ringkas kata, ada 4 nikmat, walaupun kita boleh kata 3 je lah, yang Allah sebutkan, yang Allah suruh kita mensyukurinya, dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia ini bukan malaikat, ya mas sekalian ya. Apa itu? Makan, minum, cukup. Kedua, pakaian cukup. Ketiga, tempat tinggal yang memadai. Masa itu Allah belum menyebut nikmat ya akal, nikmat iman, nikmat. Belum. Seakan-akan. Dan ini boleh lihat dalam tafsir-tafsir kontemporari khasnya. Seorang Muslim akan mudah menjalankan syariat Islamnya, akan mudah meningkatkan ketakwaannya, akan mudah menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala jika ketiga-tiga ini telah terpenuhi dan tercukupi. Tapi kalau 3 perkara ini masih jadi masalah, makan dan minum tak cukup katalah. Serba susah apa yang ada sekarang. Coba, macam mana nak tenang? Saudara-saudara kita mungkin serba kekurangan dari bab makan minum. Karena selama ini mereka mampu bekerja dan hasil daripada usahanya, istilahnya minta maaf, hanya cukup kais pagi, makan pagi, kais petang. Tiba-tiba mereka sudah tidak boleh bekerja. Bukan tak mau bekerja. Coba. Fikirannya 24 jam. Apalagi macam mana makanan ini. Macam mana ini. Macam mana keperluan anak. Macam mana. Belum lagi jamaah sekalian. Tempat tinggalnya cuma aku nak sewa. Kan tempat tinggal masih menyewa. Yang tiap bulan kena bayar. Sedangkan dia sudah tidak ada atau kurang penghasilannya. Tenangkah orang ini beribadah? Adakah masa orang ini untuk belajar agama seperti mana kita? Boleh panjangkah wiridnya bila memikirkan apa yang nak dimakan? Tidak akan tenang. Jadi kalau kita boleh beribadah dengan tenang, kita boleh belajar, bukan masa belajar tiap hari, pergi sana, pergi sini. Kita boleh wirid panjang. Ya, itu kerana kita berkecukupan.
Karena kita berkecukupan. Coba kita bayangkan bila kita makan minum pun susah. Tempat tinggal pun dahlah susah. Ini sudah 3 bulan tak bayar ini. Bukan mewah sangat tempat tinggal. Ini sudah 3 bulan tak bayar. Sudah dikejar-kejar oleh tuan rumah. So, macam mana? Tiba-tiba kita ajak, katalah bang ke, cik ke, kak, marilah kak, kita belajar Al-Quran lah, kita ni kata arti Al-Quran. Peruntukkanlah masa, seminggu 3 kali jadilah. Apa jawab orang ni katalah? Jangan kalah kami nak pergi ajar Al-Quran. Nak cari makanan untuk hari ini pun saya tak tahu di mana. Anak aku ada 3 orang. Tengok. Betapa pentingnya manusia umat Islam berusaha bersungguh-sungguh agar 3 nikmat yang Allah sebut. Pertama sekali kita ada masuk surga ini dipenuhi terlebih dahulu. Barulah nanti menjaga syariat Islam itu menjadi mudah. Menjadi mudah. Bila 3 ini terpenuhi. Tapi nampaknya hari ini ya mas sekalian, ketiga-tiga ini kan belum semua umat Islam mendapatkannya dengan sempurna. Kala makan minum mungkin kita belum dengar lah orang minta maaf meninggal karena kelaparan di Malaysia, kita belum dengar. Tapi pasti ramai mereka yang susah. Pakaian nampaknya tak adalah orang Malaysia ini yang tidak punya pakaian. Sehingga ke sana kemari pakaiannya tak sempurna. Tak adalah. Kalaulah ada yang berpakaian tidak menutup aurat, itu bukan karena tidak punya pakaian. Pakaiannya melambak di rumah. Penuh beberapa lemari. Sengaja aja dia tak mau pakai. Sehingga keluar, ya. Subhanallah. Itu salah dia. Salah dia. Wah, pakaian itu nikmat Allah SWT menutup aurat laki atau perempuan. Tempat tinggal lah. Ini memang masih masalah lah. Masih masalah. Kurang saja, sehingga tengok kesannya. Jadi jangan dianggap remeh. Bila wahyu daripada salah satu wahyu daripada Allah SWT kepada Musa waktu itu, ini dalam keadaan kritikal nih jamaah sekalian. Musa, kamu mesti pastikan umat kamu ini punya tempat tinggal yang tetap, yang permanen. Tabawa itu maknanya menyediakan tempat yang tetap. Sehingga orang tidak perlu pindah randah yang dengan manzil atau mubawa itu mereka dapat ketenangan hidup, merasa aman, merasa selamat, begitulah. Dan itu Masya Allah penting sekali dalam agama, sangat-sangat penting. Termasuk wahyu Allah ya. Termasuk Allah. Nanti bila dah rumah sudah ada, masing-masing sudah punya tempat yang tetap, nah jadikanlah waj'alu buyutakum kiblah. Jadikanlah rumah-rumah itu sebagai kiblah. Jamaah sekalian, begini. Kebanyakan ahli tafsir memahami ayat ini, karena Banu Israel la yusalluna illa fi masajidihim wa kana isihim. Kana dhahira. Kebanyakan Bani Israel saat itu, mereka tidak melakukan sholat karena mereka wajib sholat dengan sesuai dengan syariat mereka lah, kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Ya, kalau kita masjid lah. Bagi mereka mungkin sinagog lah, gereja lah. Yang pasti tempat yang disediakan khas, dibina khas untuk beribadah. Dan itu dilakukan oleh Bani Israil waktu itu. Sembahyangnya mesti di tempat yang telah disediakan. Falamma ursila Musa, tatkala Nabi Musa diutus oleh Allah menyampaikan dakwah baru, ajaran baru, yang Fir'aun dan pengikutnya merasa terancam kekuasaan dan kepercayaan agamanya. Amaro Fir'aun bimasajid Bani Israel. Fir'aun perintahkan
tempat-tempat ibadah Bani Israel yang selama ini mereka jadikan tempat ibadah untuk dia apa? Kharabat kullaha wa amnisalah. Fir'aun arahkan untuk diroboh dan dirusak. Robohkan itu. Mereka dilarang lagi sholat, beribadah di tempat-tempat suci mereka. Ini selepas Musa, sebelum Nabi Musa utus, mereka bebas sembahyang di situ, sembahyang di sini. Dan mereka akan sentiasa melakukan sholat itu di tempat ibadah. Musa dianggap ancaman besar bagi Fir'aun. Fir'aun mengarahkan agar tempat-tempat ibadah itu dirobohkan dan mereka dilarang lagi sholat. Nah, saat itulah Allah firmankan, Allah wahyukan pada Musa dan Harun agar menyediakan tempat tinggal yang tetap untuk dijadikan tempat sholat. Karena mereka dah tak punya lagi tempat sholat. Sudah diroboh. Gitu maksudnya. Walam yari manazi al-maskunah. Jadi mereka akhirnya lebih selesa lah. Tempat tinggal ada, duduk situ tak perlulah. Tak perlu kumpul sana. Kan masjid tidak, tempat ibadah sudah tidak ada. Sholatnya cukup di rumah. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Karena kezaliman Fir'aun. Ya kalau kita sekarang ya karena corona lah. Karena COVID-19 lah. Ini pendapat kebanyakan mufassir. Seperti mana ya? Abi Malik, Ibnu Abbas, Ibrahim, Ibnu Zaid, Robi, dan sebagainya. Jadi, sholat bagi mereka memadailah di rumah saja. Tak perlu ke mana-mana. Habis kiblatnya kemana? Bila sholat, arahnya kemana? Takkan jadi rumah itu sudah jadi masjid lah. Rumah sudah jadi masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Kiblatnya ke mana? Ulama berbeza-beza pendapat. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair memahaminya bahwa kiblat mereka yakni ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram. Mana arahnya? Sementara ada yang lain berpendapat kiblatnya yakni ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Ada dua pendapat. Wallahu a'lam mana yang betul. Salatnya cukup di rumah, tidak perlu pergi tempat salat, tapi arah kiblatnya, nah di sini ulama berbeza pendapat. Ibnu Abbas kata kiblatnya yakni ke Ka'bah lah. Sementara yang lain pendapat, dia ke kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kila Baitul Maqdis, yakni kiblatul Yahud ila yaum. Kiblat Yahudi hingga hari ini. Itu perbezaan ayat penafsiran mereka. Ini bermakna jamaah sekalian, kalau ikut Ibnu Abbas, kanatil Ka'bah kiblatu Musa wa ma'ahu. Ka'bah itu ada kiblat salat Nabi Musa dan pengikutnya. Baslah. Wa hadza yadullu ala anna al-qiblah minas salat fi salati kanat sana'an li Musa alaihissalam. Sekaligus ia sebagai bukti bahwasanya menghadap kiblat masa solat bukan sesuka hati nak hadap ke mana. Menghadap kiblat yang kan masa solat itu adalah termasuk syariat Nabi Musa. Jadi sembahyang Nabi Musa dan kaumnya pada waktu itu menuju menghadap arah yang telah ditetapkan, bukan sesuka hati. Walaupun kaifiatus solat mungkin berbeza, yang pasti berbeza dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walam tahillu shalah an suru an sat tahara wa satil aura wa istiqbalil qiblah. Fa inna dzalika ablaq fit tahri wa ufarul ibadah. Termasuklah syarat yang menghadap kiblat, menutup aurat dan lain sebagainya. Baik. Apa rahsianya? Apa hikmahnya? Sebab Allah ni Maha bijaksana. Kenapa tiba-tiba Allah haruskan, Allah benarkan mereka solat di rumah tinggal, tempat tinggal mereka saja. Tak perlulah ke sinagog, tempat-tempat beribadatan. Hikmahnya jamaah, seakan-akan Allah berfirman, waj'alu buyutakum kiblah tadi, jadikanlah rumah kamu sebagai kiblat itu. Seakan-akan Allah berfirman, sallu fi buyutikum sirran litamanu. Tak apa, kamu tetap solat, tak perlu pergi tempat sembahyang karena sudah dirusak, cukup di rumah litamanu, supaya keselamatan kamu terjamin. Allah tidak mau hambanya ini melakukan ibadah kepada Allah, contohnya solat yang menjadi tiang agama, hingga mengorbankan dirinya. Tanah. Maksudnya apa? Kalau kamu tetap memberanikan diri, solat di luar rumah kamu, pergi ke tempat ibadah kamu yang walaupun sudah rusak, nanti kamu akan dibunuh. Kamu akan disiksa oleh Fir'aun. Seakan-akan Allah berkata, aku tak mau. Aku wajibkan kamu sembah aku, tapi kamu terpaksa mengorbankan diri kamu. Tak apa, cukuplah di solat, di rumah. Tengok. Solat itu menyembah Allah. Tapi pada masa sama, Allah juga menyuruh kita menjaga keselamatan diri. Dan ini sama dengan syariat Islam yang lain sama. Solat tetap dilakukan walaupun dalam keadaan perang, kan gitu ya. Hanya masa perang solatnya tak sama dengan masa kita aman. Bahkan dalam peperangan solat itu boleh tidak menghadap kiblat, bahkan membelakangi kiblat. Jika musuh berada di arah yang berlawanan dengan kiblat. Katalah musuh kiblat di hadapan, katalah. Kiblat itu di arah barat. Tiba-tiba musuh berada di arah timur, umpamanya. Macam mana solatnya? Bukan menghadap arah barat mana kiblat, tapi menghadap ke timur. Jadi kiblat di belakang. Boleh, tidak ada masalah. Dalam surah Khauf maksud saya. Dan masa solat pun Allah suruh bawa senjata kamu. Tengok. Makna tetap saja kamu menjaga keselamatan dirimu, keselamatan bangsa kamu. Jangan sampai hanya kerana dengan alasan nak sembah aku, kata Allah, dengan khusyuk, lalu kamu abaikan keselamatan dirimu. Ini tidak boleh. Sebab itu kita tidak setuju ya masih dengan suara-suara sumbang dahulu. Kenapa kita masih takut dengan corona? Kita ini umat Muslim, sepanjang diuji Allah, dekat dengan Allah. Kenapa tak boleh pergi masjid? Kenapa kita boleh? Siapa yang melarang kita solat? Coba fahami Al-Quran betul-betul. Nampaknya kita lebih takut kepada corona, COVID daripada takut pada Allah. Kan itu makhluk Allah juga. Ini sebenarnya suara-suara sumbang ya mas kalian. Ya, kita hanya cukup dengar sajalah. Walaupun mendengarnya tak sedap. Kenapa kita lebih takutkan COVID-19 daripada Allah? Dia kan makhluk Allah. Sepatutnya kita lebih takut Allah. Ya, orang yang cakap ini suruh ajalah masuk kandang rimau di zoo itu. Lalu kalau saya tak berani masuk kandang rimau sebab dia sedang lapar. Kenapa? Kan itu harimau. Anda mesti takut pada Allah saja. Kenapa takut harimau? Cobalah kau berani masuk kandang rimau. Ya begitulah. Cara berfikirnya itu pelik. Solat tetap solat. Tapi caranya, tempatnya. Ya ikut keadaan. Allah tidak mahu jamaah sekalian melaksanakan ibadah suruhannya ini hingga nih.
mungkin memadorkan, mengorbankan. Tanam. Lainlah kalau memang itu risiko. Akibat logis daripada perang itu, contohnya perang. Nah, memang perang itu pun tujuannya bukan syahid, jemaah sekalian. Jangan salah paham ya. Berperang di dalam Allah itu bukan tujuan untuk syahid. Tujuan bukan untuk mati. Tujuannya yakni untuk hidup, mempertahankan hidup. Berperang di jalan Allah tujuannya bukan untuk mati. Tujuannya yakni mempertahankan kehidupan dirinya, kehidupan umat Islam, kehidupan agama Islam. Tapi jika dalam usaha mempertahankan kehidupan, terpaksa terkorban kehidupannya, alhamdulillah namanya syahid. Bukan mati sebagai tujuannya, bukan. Bukan, jemaah sekalian. Itu kalau didalami dalam bab ihsan itu luar biasa, dalam sekali itu jemaah sekalian. Dalam sekali. Saya hanya boleh kata begini jemaah sekalian. Kita hidup ini bukan untuk hidup. Coba renungkan. Kita hidup bukan untuk hidup. Tapi kita hidup untuk yang maha hidup. Betul tak? Kita hidup bukan untuk hidup. Tapi kita hidup untuk yang maha hidup. Yani Allah. Dan kita mati pun, kita mati bukan untuk mati. Tapi kita mati untuk yang maha hidup juga. Untuk yang hidup. Jadi hidup untuk yang maha hidup. Kita mati pun untuk yang maha hidup. Cemana orang hidup ingin mati? Sebab itu minta mati tidak boleh. Hatta berperang pun niatnya bukan untuk mati. Menjaga kehidupan diri, kehidupan umat Islam. Sebab kalau orang jihad, niatnya semua ingin mati, ada 100 panglima Islam. Semua niatnya untuk mati. Ya karena niat itu sangat kuat, boleh jadi. Nanti akhirnya kurang berwaspada dalam peperangan. Akhirnya mati semuanya. Ingat, orang Islam sudah kehilangan 100 panglima. Siapa yang rugi? Niatnya untuk hidup. Hanya jika dalam usaha mempertahankan hidup kita, hidup orang Islam, terpaksa kehidupan kita terkorban, itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Paham ya? Paham ya? Sebab itu dalam agama Allah kata, tak. Aku tak suruh kamu mengorbankan nyawamu, walaupun aku suruh kamu sholat. Jadi pastikan sholat di tempat yang memungkinkan kamu selamat daripada ditangkap Fir'aun dan dibunuh. Di rumah sajalah. Jangankan seperti itu ya Mas kan. Allah ini tidak memberatkan. Orang puasa itu perintah Allah. Tapi Allah kata, walaupun puasa itu perintah aku, wahai hambaku, tapi nampaknya kamu ini sedang sakit, aku bagi kamu sakit, dan kamu nampaknya tak larat atau berat, tak payah puasa. Tengok. Tak rahmat macam mana Allah SWT. Dia suruh kita puasa, hukumnya wajib, tapi karena kita sedang sakit, oh, tak payahlah, tak payah puasa sekarang ya, bayar nanti aja. Masya Allah. Jangan sampai dalam usaha kita, karena semangat kita sangat kuat melakukan ibadah mahdoh, sehingga kita mengabaikan. Nah ini. Tanggung jawab kita, kewajiban kita, kepada diri kita, pada keluarga kita. Tak boleh. Itu salah besar itu. Duduk di masjid, saya lepas sholat, tunggu sholat di masjid, keluar baca Quran. Malah keluarganya susah tuh. Anaknya terpaksa berhenti belajar. Membantu ibunya jual kue. Bapaknya hanya wirid. Mana boleh. Tidak boleh. Saya ingin sampaikan ya. Dalam kitab Kasbul Halal, Fadailul Kasbil Halal, babnya Fadailu Kasbil Halal, fadilat
keutamaan mencari rezeki yang halal. Hadis itu populer sekali. Ada yang mencikan tentang asbabul wurud hadis. Asbabul wurud hadis ini ya sebab datangnya hadis lah. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan ajarannya, ya, risalahnya itulah, ajar agama, bla bla bla. Semua sahabat mendengar. Tapi rupanya tidak semua sahabat ini join sama majelis Nabi ini. Tidak semua. Ya, mungkin yang ada waktu itu, dengarlah Nabi menyampaikan agama, apalagi mereka ini sangat haus tentang agama. Tapi tak semua. Karena tidak semua punya masa. Yang lain pula sibuk bekerja karena ada tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Jadi macam apa ya? Macam tak endah lah gitu lah. Bukan tak endah ya, macam tak peduli sangat tentang pengajian yang diadakan oleh Rasulullah. Macam ya, semacam. Karena kenapa dia tak join sama ini Rasulullah menyampaikan agama, kenapa dia malah pergi bekerja? Jadi sahabat yang ada di majlis itu komentar lah, jalan-jalan jumpa orang sahabat komentar. Aduhai, alangkah baiknya lah kalau umur masa orang itu digunakan untuk belajar agama, untuk berjihad di Allah, belajar agama. Seorang ini bekerja. Komentar sahabat tadi didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menegurnya, bukan begitu. Kamu tahu tak, jika si orang itu yang rajin bekerja itu, karena nak pastikan dirinya bebas daripada meminta-minta, bebas daripada menjadi bebanan orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia itu di jalan Allah. Jika ia bekerja itu karena hendak menanggung ahli keluarganya, mungkin dia sudah punya tanggungan, sudah ada anak, sudah ada istri, dan wajib mereka tanggung. Sebab itu dia bekerja rajin. Tak sempat ikut kelas kita. Kalau bahasa kita begitulah. Dia tak sempat ikut belajar dengan kita. Dan dia fisabilillah. Dan apabila si anak muda itu bekerja kerana hendak menyara kedua ibu yang hendak uzur. Orang tuanya masih ada. Tapi tua. Sudah tidak mampu bekerja. Tanggung jawab terhadap keluarga dia ambil alih. Fisabilillah. Apa maksud Nabi? Yang fisabilillah ini bukan hanya kamu yang berada di majelis kami menuntut ilmu. Dia pun fisabilillah. Tengok Rasulullah. Yang ikut sunnahku ini bukan hanya kamu yang belajar agama bersama aku. Dia yang sedang bekerja itu pun ikut sunnahku. Kalau kita fahami agama seperti itu, indahnya mas sekalian. Apalagi dia itu dia tahu tuh tanggung jawab nih, kalau saya tak bekerja macam mana, mak bapak aku perlu makan, perlu perubatan. Macam mana nak bayar perawatannya? Masya Allah, ikhlasnya luar biasa itu. Sangat ikhlas tuh kalau orang tadi betul-betul ada tanggung jawab pada orang tuanya. Amalannya diterima, fisabilillah, amalnya diterima. Jadi bukan hanya yang ada di kelas Nabi, di majlis Nabi yang fisabilillah. Sebab yang pergi tadi pun ikhlas fisabilillah. Sebab boleh jadi, minta maaf ini sengaja joke aja. So boleh jadi yang berada di kelas-kelas agama ini boleh jadi ya karena ya daripada duduk di rumah mengantuk, elok pergi kelas aja lah. Daripada di rumah pening kepala, tengok pening, tak apalah. Soalnya yang mengaji nanti tenang sikit. Jadi pergi mengaji karena ingin melepaskan masalah. Allah Maha tahu kalau kita pergi belajar hanya karena ingin melepaskan masalah. Itu bukan lillahi ta'ala. Tapi itulah agama nih. Mesti dilakukan, dikerjakan serentak. Bagi dan mana yang lebih afdoliyah. Priority itu kemana? Sebab itu penting sekali ya. Seakan-akan macam mana ya buat rumah tempat tinggal itu pun bahkan wahyu Allah.
Jangan kita remehkan. Sebab dengan sembahyang di rumah itu, litak manu kamu jadi rasa aman, tentram. Wadhalika hina akhafahum fir'aun wa amaru bisabri. Dan itu berlaku terjadi semasa Bani Israil ini dalam keadaan ketakutan daripada kezaliman Fir'aun. Sebab itu Allah perintahkan kepada Musa, sabarlah, tawakal kepada Allah. Tak perlu pergi tempat sembahyang bila nak sembahyang. Sembahyang tetap wajib, tapi tak perlulah pergi tempat sembahyang, apalagi sudah dirusak. Kalau kamu memaksa diri juga sembahyang di luar, nanti kamu jadi mangsa kezaliman. Cukuplah di rumah saja. Apalagi rumah sudah ada. Coba bayangkan, kalau tempat solat sudah tidak aman atau sudah diroboh, sementara tempat tinggal belum tersedia, macam mana nak mengerjakan solat? Subhanallah. Dan itu kena mereka patuhi. Mereka patuhi. Kana fi dinihim min dinihim annahum la yusalluna illa fi biya wa kana karena dah menjadi amalan mereka Bani Israil waktu itu, mereka tidak solat saya kata tadi kecuali di biak, sinagog, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah, biara-biara, madamu ala amnin, selagi mereka dalam keadaan suasana aman. Jangan kalah dengan Bani Israel. Kita umat Islam jangan kalah dengan Bani Israel. Selagi keadaan sudah aman, semuanya solatnya di tempat yang telah disediakan. Orang Islam di masjid. Barulah bila keadaan tidak mengizinkan, dibenarkan di rumah, bahkan disuruh di rumah. Tapi dalam hal ini nampaknya umat Islam setengah Islam masih kalah dengan Bani Israel. Bani Israel pada waktu itu tidak sholat kecuali di tempat ibadah semasa aman. Umat Islam kadang tidak juga. Keadaan sebelum ada musibah pun tak semuanya sholatnya di masjid. Nah ini bagi saya ayat ini kalau kita fahami betul, disindiran kepada kita ni ya. Fa'ila khafu, apabila mereka sudah keadaan takut itu, udzina lahum ayyusallu fi buyutihim. Yani Allah izinkan mereka untuk salat di rumah-rumah mereka sahaja. Itu maksud, jadikanlah rumah kamu sebagai kiblah, itu begitu. Bukan kiblah makna salatnya menghadap ke rumah kawannya. Salatnya kiblatnya rumah B, bukan begitu. Kiblat ini maknanya sebagai tempat salat itu ya. Jadi mutlakul jadikan buyutakum kiblah, yakni tempat salat. Tempat salat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu maksud waj'alu buyutakum. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, antabawwa'a liqaumikuma bimisra. Musa dan Harun, sediakanlah tempat tinggal yang tetap bagi kaum engkau bimisra. Terjemah nahwiah bimisra itu Mesir lah. Bimisra di Mesir. Tapi rupa-rupanya tidak semua ahli tafsir memahami bimisra itu Mesir. Tidak semua. Misra di situ maksudnya yakni Iskandariyah. Sekarang Iskandaria. Bukan di Mesirnya tapi di negara Iskandariyah. Ada yang memahami itu. Tapi tak apalah, itu hanya segala pendapat. Ya, pendapat. Bukan itu poin yang perlu, yang mustahak untuk kita ketahui. Untuk kita ketahui. Jadi, yang menarik dalam ayat ini, kaitan antara perintah solat, tapi sebelum perintah solat,
Allah suruh mereka, wahyu nih, buat tempat tinggal yang menetap. Ini menarik. Menarik karena sholat itu menyembah Allah perlu dilakukan dengan khusyuk. Salah satu cara untuk kita boleh khusyuk, tidak diganggu oleh fikiran-fikiran yang lain, kita mesti sholat dalam keadaan tenang, tentram. Sebab itu sediakan tempat tinggal yang nyaman, yang tenang. Jangan nak sholat pikiran risau tentang tempat tinggal, mas sholat pun merasa tidak. Begitulah maksudnya hubungan dia. Jadi penting. Khusyuk dalam sholat itu penting. Sholat itu penting. Khusyuk masalah itu penting. Menyediakan sarana dan prasarana untuk membolehkan kita khusyuk masa sholat itu pun tidak kalah pentingnya. Mari kita lihat Islam itu yang sumul seperti itu. Yang sumul seperti itu. Jangan kita melihat terpisah-pisah tajazu. Sholat penting. Tapi kerja untuk mendapatkan kecukupan itu semuanya dunia aja. Oh, tak boleh. Mana boleh? Sama pentingnya. Kita yang menganggap yang membagi ini penting, ini kurang penting. Itu kata kita. Kalau ikut Al-Quran, sama-sama penting karena masing-masing saling berkaitan. Bahkan kalau kita gunakan kaidah usul fiqh yang diasaskan oleh ulama-ulama mujtahid, beliau menyatakan lil wasaili hukmul maqasid. Coba. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu, sarana dan prasarana wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya itu hukumnya wajib, maka wasilahnya pun wajib. Sholat tidak akan sempurna. Sholat itu wajib. Ya. Tak akan sempurna tanpa menutup aurat. Maka menutup aurat itu walaupun wasilah, itu wajib. Kenapa? Tanpa menutup aurat, sholat tidak sah. Kan begitu. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, karena sholat tanpa aurat itu tidak sah, apa kita fikir menutup aurat itu tanpa alat? Ya, pakai alat apa? Baju, pakaian. Maka menyediakan pakaian yang cukup itu juga ibadah. Sholat ibadah dituntut, menutup aurat itu dituntut karena walaupun itu wasilah, menyediakan pakaian itu adalah ibadah, dapat pahala. Orang yang buat kain yang banyak untuk ekor, itu pun dapat pahala jika niatnya ke sanalah. Orang yang tanam kapas, petani-petani kapas yang dengan kapas itu ada orang yang sediakan apa, benar kambing biri-biri diambil punya nanti untuk jadi kain di bulu umpamanya, ibadah juga. Coba kalau kita terus sampai yang paling jauh, semuanya dapat pahala. Syaratnya niatnya semua ke sana. Kalau kami tak tanam kapas ini, mana orang boleh dapatkan bahan untuk jadi kain? Maka saya niatkan tanam ini supaya orang dapat bahan buat kain. Dengan kain itu mereka boleh baju. Dengan baju mereka boleh berpakaian. Dengan pakaian itu mereka jadi sah sholatnya. Masya Allah. Ini tidak terputus ini. Mungkin sholat kita sah bila pakaian tidak ada. Mungkin sholat kita sah bila tak ada wudhu. Jika sholat itu hukumnya wajib, maka wudhu pun wajib. Bagi orang nak sholat lah. Tapi bagi orang yang bukan nak sholat, bukan sedang nak sholat, wudhu kan tidak wajib. Sekarang ni jamaah sekalian, kita tidak sedang hendak sholat. Maka wudhu sekarang tidak wajib. Anda boleh wudhu, Anda boleh tidak wudhu sekarang ni. Walaupun berhadas. Kan begitu kan? Apa kewajiban yang wajib kita sekarang berwudhu? Kita bukan nak sholat, kita bukan nak ibadah yang mewajibkan kita bersuci.
Nanti bila dah nak solat, barulah wudu itu wajib. Karena itu sebagai wasilah. Wudu asalnya kalau sekarang aja tak wajib. Dan wudu ini tak sempurna jamaah sekalian. Hukumnya wajib, tapi tak sempurna tanpa ada air. Maka orang yang menyediakan air, kalau wudu itu ibadah, orang yang menyediakan kita air, sehingga kita boleh, itu pun dapat pahala. Jadi jangan fikir pekerja-pekerja sabas yang kadang sanggup berbasah kuyup pukul 3 pagi, membetulkan pipe pecah, tak dapat pahala. Orang pada pukul 3 pagi, kalau nak pergi ke masjid, nak qiyamul lail, insya Allah dapat pahala. Tapi dalam perjalanan pergi masjid, tengok kawan-kawan kita yang basah kuyup pukul 3 pagi, kan pipe yang pecah. Itu pun berpahala ibadah. Salahnya niatnya betul ya. Sebab tanpa usaha mereka nanti sampai suruh kita tak boleh wudu. Wudu pakai apa? Air tidak ada. Inilah agama ini. Jadi cantik sekali. Semua dapat habuannya. Sehingga tidak ada orang yang merasa lebih hebat. Merasa lebih, wah, kalaulah masjid ini kosong, kalaulah kami tak menaikkan masjid, habis bencana. Hari-hari pasti berlaku bencana. Pendinding bencana ini orang rajin pergi masjid. Rajin sholat. Ya janganlah mendakwa begitu. Kita tak mampu sholat dengan selesa jika lampu padam. Siapa nak pergi masjid? Air tak ada. Baru waktu itu kita, macam mana nak sholat pun susah. Lampu tak ada. Dah 2 hari tak ada elektrik. Dah 3 hari tak ada air. Macam mana menyusahkan. Nah, baru waktu itu kita merasa betapa pentingnya orang-orang ini. Tapi dalam keadaan selesa, kadang-kadang kita tak menganggap mereka itu penting. Ini kesalahan besar. Ingat, lihatlah Islam dengan pandangan yang sumul. Menyeluruh. Jangan tajazuk. Sehingga, saya kata tadi, kita akhirnya tidak menjadi orang yang merasa diri kita paling hebat, paling baik, paling ke depan, paling berjasa, paling bla 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 dan sebagainya. Dan itu namanya ujub. Dan itu namanya ujub. Baik. Fal mu'minun, ini menarik. Yang berikutnya. Kenapa perintah sholat tetap mesti dilakukan dalam keadaan yang seperti itu? Lemah selemah-lemahnya, ditindas. Di luar sana sudah dibakar masjid-masjidnya. Jamaah sekalian, fal mu'minun idza stud'ifu fas-salatu takunu awwala ma yaqra'una ilaihi liyad'u rabbahum wa yas'alunahu an-nasr. Orang-orang yang beriman ini apabila mereka sedang ditindas, dizalimi, dianiaya, dan lemah selemah-lemahnya, maka sholatlah. Sholatlah. Ibadah yang pertama sekali umat Islam mesti melakukannya. Yang dengan salat itu, dia boleh berdoa memohon kepada Tuhannya agar Allah memberi pertolongan. Jadi senjata utama, pertama dan utama bagi orang yang sedang ditindas agar Allah segera memberikan pertolongan dan kemenangan, sholat. Sholat. Dan itu banyak tuh dalam Quran pun ada ya. Lihat contohnya aja Mas kan. Berkaitan dengan kisah Nabi Musa ini. Tolong lihat surah Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 128. Coba lihat. Al-A'raf 128.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالصبر قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Qala Musa, berkatalah Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu, mintalah pertolongan, mohonlah pertolongan, billahi, dengan Allah, wasbiru, dan bersabarlah, innal arda, sesungguhnya bumi ini adalah lillah, milik Allah, bagi Allah semata. Yurithuha, bumi milik Allah ini Allah akan wariskan bumi ini pada siapa? Mayyasha, pada siapa yang dia kendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat kesudahan kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan Musa, untuk Musa perintahkan kaumnya, dalam keadaan yang tertindas ini, sentiasa menjalin hubungan harmoni dengan Allah. Minta pertolongan pada Allah. Bisabri, dengan sabar. Dalam surah Al-Baqarah lagi jelas, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah kamu pertolongan pada Allah. Bagaimana? Bisabri, dengan sabar, wassalat, dan salat. Jelas sekali. Bermakna salat adalah salah satu sarana, bukan satu-satunya ya, salah satu sarana yang sangat penting bagi seseorang memohon pertolongan kepada Allah. Fisikal, luaran, zahir boleh lemah karena ditindas. Tapi jiwa, rohani, tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah. Bagaimana untuk memastikan bahwa jiwa rohani ini tidak lemah, menjalin hubungan harmoni dengan Allah, jangan sampai terputus. Caranya dengan sholat. Dengan sholat. So, sholat itu adalah tali yang hubungan kita dengan Allah. Secara ringkas, yang saya ringkaskan ya, terakhir. Sholat dan puasa ini kan rukun Islam, ya, dari sejarah turunnya kewajiban, kewajiban Allah, sholat difardukan lebih dahulu daripada perintah puasa Ramadan, betul ya? Kewajiban sholat itu Allah perintahkan ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Sementara kewajiban puasa Allah fardukan ketika setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tuh ya, paham itu sebenarnya. Logiknya, kalau ikut logik, sepatutnya kefarduan puasa Ramadan itu difardukan ketika masih di Makkah sebelum hijrah, dan kefarduan sholat pindah ke Madinah. Kenapa kata begitu? Jamaah sekalian, di Makkah ini umat Islam tertindas, lemah, dibuli, menjadi sasaran bully. Baca Quran pun dilempang. Abdullah bin Mas'ud dilempang oleh Abu Jahal karena baca Quran. Jadi bila tengok orang mukmin melakukan ibadah agamanya, pasti akan diserang oleh orang kafir. Jadi kalau orang mukmin ini sholat, kan
Salat tidak boleh disuruh. Nampak orang itu sedang salat. Salat ini tak boleh disuruh-suruh. Orang nampak. Bayangkan jika orang Muslim salat dan orang kafir nampak. Kenapa boleh? Risiko untuk ditendang, untuk dianiaya itu sangat kuat. Lainlah kalau salat difardukan di Madinah, kan? Tak ada rasa takut. Sebenarnya kalau puasa difardukan di Makkah, tenang orang Muslim melakukannya. Apa pasal? Kalau semua orang Muslim berpuasa pun tak ada siapa yang tahu, termasuk orang jahiliyah. Jadi tak akan jadi mangsa buli. Kan itu logiknya. Tapi kenapa Allah melakukannya? Menghendakinya, sholat fardu di Makkah, puasa difardukan di Madinah. Semasa di Makkah, orang Muslim sangat-sangat lemah dan tertindas dari segi fizikalnya. Allah tidak mau orang mukmin yang lemah fizikalnya, lemah juga jiwanya. Bagaimana caranya? Sholat. Sholat itu senjata utama untuk jiwa tetap kuat. Sholat. Jaluh dengan Allah. Di Madinah, umat Islam dah kuat. Ada negara sendiri. Boleh dah menang dalam peperangan. Niaga dah oke. Harta banyak. Ketika orang sedang mewah, sedang senang dengan keinginan untuk berjalan ada, duit ada, makanan cukup. Allah kata, puasa ya. Subhanallah, indahnya lah. Masa susah, Allah kata, sholat ya. Masa senang lenang, Allah kata, puasa ya. Kan indah itu. Coba kalau Allah wajibkan kita puasa semasa orang kebuluran. Saya ingat kita, ya Allah, tak payah kau fardukan pun, kami memang dah tak makan, dah seminggu dah tak makan. Perintah puasa menjadi tidak jadi bebanan, karena kita dah biasa lapar. Begitulah. Jadi supaya jiwa manusia ini stabil, masa zahirnya lemah, jiwa tetap kuat. Bagaimana puasa? Semasa senang, orang ini zaman sehat, kalau senang lenang, kaya, mewah, sehat, kalaulah tidak dikawal nafsunya, huru-hara, jatuh juga. Untuk mengawal nafsu, kehendak nafsu yang sedang mewah, Allah puasa ya. Tahan makan, walaupun makanan banyak. Allah suruh kita menahan diri pada makan, walau makanan banyak. Kalau Allah wajibkan kita menahan makan, karena makanan tidak ada masalah. Beginilah cara Allah mendidik jiwa manusia ini. Jadi justru semasa susah itu rajin-rajinlah sholat. Nanti bila kita senang lenang, sehat, harta banyak, nak pergi manapun boleh, Allah kata puasa. Jiwa nanti stabil. Sebab kalau tidak, masa susah tidak puasa, tidak sholat, jatuh. Hancur kita. Masa senang kita tidak puasa, jatuh lagi. Allah tak mau macam itu. Jemaah sekalian, nampaknya untuk itu saya yang saya sampaikan, masih sudah habis. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Di sini Allah SWT, yang benar pada Allah jua, silap kelemahan di sedih, hidupnya baca tifara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.